Mas Jarwo, sejauh sampai 2025 dari 2009, apakah ada bentuk model bambu yang dipesan orang itu yang paling aneh? Apa ya Mas, istilahnya sesuatu hal yang tidak mungkin, apa ya begitu? Ada nggak Mas? Ada, Mbak. Paling susah juga? Ada, Mbak. Jadi saya pernah menemukan dari pemesan dari Bali. Dari Bali? Iya. Seperti yang jenengan pakai itu di kepala. Iya, ya? betul, betul. Jadi begini, Mbak, ceritanya itu saya kan... Pertanyaan saya adalah, sebagai generasi muda kan kita harus melestarikan bagaimana bambu itu bisa dikreasikan. Nah, lantas tapi kan bambu itu kan biasanya rawan dengan rayap. Nah, bagaimana cara kita itu gimana cara mengantisipasi bambu itu dari rayap seperti Di Ponorogo ini ada regenerasi tentang kerajinan bambu yang mana bahannya ini kan sangat banyak, ya sangat banyak untuk terutama di Ponorogo. Jadinya bagaimana bambu yang ada di Ponorogo ini bisa dikenal banyak orang. Jadinya saya membuat nama Bambu Raya agar familiar, mudah diingat. Begitu ya. Iya. Bambu Raya. Kalau dilihat dari Bambu Raya ini lahir di tahun berapa Mas Jarwo? Untuk Bambu Raya ini kebetulan dulunya saya kan ikut orang. Ketika sekolah itu saya ikut orang. Dan setelah itu di 2009 saya memutuskan untuk mandiri dan mengikuti pendidikan, atau lebih tepatnya saya berguru di Sleman, Jogja. Di Jogja. Banyak kreativitas yang dari bambu juga. Jadi mulainya untuk Bambu Raya itu berdiri di 2009. 2009 begitu. Untuk alamat dari Bambu Raya itu sendiri di mana Mas Jarwo? Untuk alamat kami itu cukup mudah. Kalau mau ke jalur Pacitan itu tepatnya di Jalan Ponorogo Pacitan, atau lebih tepatnya di depan Gudang Bulog Madusari. Madusari Dengo. Di sana berarti saya banyak sekali menemukan bambu kayaknya Mas ya. Iya dong. Nah, kalau misalkan Mas Jarwo selama ini kegiatan aktivitas di Bambu Raya itu seperti apa? Mesti ada pesanan atau memang sudah komunitas kreativitas semuanya, teman-teman komunitas bambu yang penyuka bambu itu ada di semua di sana, atau memang melayani pesanan begitu? Jadi untuk aktivitas saat ini, jadi kita mengumpulkan teman-teman pengrajin bambu juga. Jadi nanti kita bagi untuk persub produknya. Produknya misalnya ada di depan sini, ada seperti gelas. Ini gelas ukir ini asli dari bambu ini. Ini gelas Mas? Iya, ini gelas. Jadi seperti ini, ada kursi bambu juga, seperti ini juga ada di depan sana, ada gazebo. Gazebo di depan ini adalah hasil dari keluarga besar Bambu Raya. Iya, betul. Ada juga di sana itu ada produk-produk kreatif juga, anyaman. Yang di atas panggung ini maksudnya bukan di sebelah sana ya Mas? Di sini. Oh, ini dari untuk parcel begitu ya? Iya, betul. Yang intinya di Ponorogo ini bagaimana tadi seperti beliau sampaikan bahwasannya bambu juga bisa menjadi penyelamat, penyelamat dari terjadinya erosi dan juga banjir, Tapi di sisi lain juga bambu bisa menjadi penghalang air juga, Jadi artinya kita saling kesinambungan. Yang Bapak ini mungkin menyelamatkan lingkungan dari segi mungkin penanaman bersama Dinas Lingkungan Hidup, dan kami juga menyelamatkan bagaimana limbah dari bambu itu tadi agar bisa kita gunakan sebagai produk kreatif, tentunya seperti yang kita ini di depan-depan ini yang kita buat dari berbagai macam bentuk produk bambu. Begitu. Apakah ada spesifikasi khusus memang seperti yang Bapak BPBD sampaikan bahwasanya yang muda itu harus segera dipotong, yang tua biar nggak hanyut? Kalau misalkan produk seperti yang sudah Mas produksi, apakah ada klasifikasi, spesifikasi? Ini gak umurnya saat ini gak iso elek nanti begitu?
Iya, mayoritas untuk bambu yang bisa kita gunakan atau kita jarangkan, mohon izin dan yang umurnya sudah 1 tahun. Kalau orang Ponorogo ngomongnya sak mongso, sak rendeng, nah itu pada umumnya seperti itu. Nah, nanti misalnya satu dapuran atau barongan pring itu jumlahnya ada 200 pohon atau batang, itu bisa kita jarangkan 20 sampai 30 begitu. Jadi itu mengantisipasi supaya bambu itu tidak melengkung, mungkin tidak roboh begitu. Roboh ke sungai, Bapak yang membantu ya Pak ya. Oke, ini Mas Jarwo, gimana sih proses kreatif mengubah bambu menjadi produk yang bernilai yang pertama, dan yang kedua karyanya seperti apa yang akan kita praktekkan hari ini Mas Jarwo? Ya, untuk proses ataupun cara kita bikin kreativitas dari bambu itu sebenarnya simpel Mbak. Simpel, jadi masing-masing nilai dari pohon bambu itu mungkin seperti yang Ibu dari Dinas Lingkungan tadi aturan bahwa bambu itu dari akar, terus pohon, daun, ada batang, itu semuanya bisa Mbak. Kalau misalnya dari akar ya, karena mungkin musim banjir mungkin kan hanyutnya itu semuanya ya, hanyutnya itu semuanya. Jadi bisa kita potong-potong, itu diameternya mungkin sekitar yang 50 cm, yang 30 cm itu buat kentongan seperti yang kita pajang di sebelah sana. Itu hasil dari Mas Jarwo? Ya, itu bagian dari akar bambu. Oh, itu dari akar bambu Bapak Ibu. Bisa mungkin mengarah ke sebelah sana pandangannya. Itu adalah bambu tapi yang di akar. Di akar. Sekarang kita ke atasnya. Berarti batang ya. Nah, karena batang itu mayoritas sangat gampang untuk prosesnya. Di sisi lain juga batang itu ada berbagai ukuran, ya kan? Nah, itu bisa digunakan kalau untuk yang bambu hitam mungkin seperti ini, yang kita duduk ini. Ini adalah bambu merupakan hitam. batang dari produk batangnya menjadi kursi bambu seperti itu. Atau yang kalau misalnya bambu betung bisa menjadi gazebo. Gazebo seperti itu. Kalau misalkan gazebo seperti ini, apakah bisa tahan berat badan seperti saya Mas? Ini kayaknya tahan-tahan aja ya Mas ya. Alhamdulillah kalau untuk gazebo ini ya, kapasitas untuk 2x2 ini bisa 6 orang sampai 7 orang. Jadi bambu yang ada di depan Bapak itu, depan panggung ini adalah muat atau bisa diduduki 8 orang, 7 sampai 8 orang. Berarti kekuatan bambu apabila disatukan seperti itu ya Mas ya. Luar biasa. Oke. Dan seperti yang kita duduki ini, apakah ada warna tersendiri atau memang ada spesifikasi, ada bambu hitam, bambu merah, bambu hijau? Mungkin ada warna-warnanya mungkin Mas ya, saya nggak kurang tahu mungkin terkait bambu-bambu itu. Iya betul. Kalau untuk bambu sendiri itu ada bermacam-macam. Kalau misalnya untuk seperti ini yang kita duduk ini sebagai kursi bambu ini asli bambu hitam. Tidak diwarna. Asli bambu hitam. Kalau untuk yang kita bikin seperti kurungan, seperti anyaman seperti ini, itu bambu apus. Namanya bambu apus. Kalau yang kita bikin untuk kentongan yang besar terus gazebo, ini namanya bambu petung. Ya, kalau untuk variasi-variasi kayak seperti itu yang di lendean seperti itu menggunakan bambu Jawa. Kalau orang sini bilangnya bambu pitik. Yang bisa dimakan itu loh, yang dibuat sayur. Dijual, begitu. Seperti itu. Siap. Itu bambu pitik. Banyak sekali jenis bambu yang Mas. Yang di belakang Mas ini juga bambu batang. Apus. Nah, seperti ini. Jadi contoh dari kapal ini kita menggunakan bambu apus. Karena apa? Ada kekuatan tersendiri bambu apus itu karena
seratnya itu padat dan mudah lentur. Jadi kalau dibentuk, ya mudah dibentuk. Jadi untuk kekuatannya lebih bagus dari misalnya bambu-bambu yang lain kalau digunakan properti yang lebih besar begitu. Luar biasa. Dan Bambu Raya sendiri ini juga sekali lagi menerima pesanan ya tadi ya Mas ya. Seperti yang sudah terlihat di sebelah barat, di sebelah belakang saya juga. Jadi banyak sekali manfaat yang sudah dihasilkan oleh bahan dasar dari bahan utama bambu. Mas Jarwo, sejauh sampai 2025 dari 2009, apakah ada bentuk model bambu yang dipesan orang itu yang paling aneh? Apa ya Mas? Istilahnya sesuatu hal yang tidak mungkin, apa ya begitu? Ada nggak Mas? Ada, paling susah juga. Ada Mbak. Jadi saya pernah menemukan dari pemesan dari Bali. Dari Bali. Ya. Seperti yang dia dengan pakai itu dipakai. Iya, ya? betul. Jadi begini Mbak, ceritanya itu saya kan ada di media saya di YouTube itu ada yang komen, Mas bisa pesan konsep villa dari bambu semuanya. Konsep villa dari bambu semuanya. Betul. Akhirnya saya bisa melayani dan seperti biasa kan kita mengerjakan bangunan itu juga sesuai dengan SOP kita. Tapi agak aneh ketika saya ketemu orang yang mempunyai nilai seni, mempunyai jiwa seni. Beliau bilang bahwa jangan sampai bambu itu diwarnai. Jangan sampai bambu itu dihilangkan akarnya. Contohnya seperti itu Mbak. Gazebo itu kan masih ada akarnya itu. Oh yang besar. Iya. Oh yang besar itu masih asli. Iya. Oh begitu. Dan beliau bilang kalau saya pengen baru, pengen yang dicat dan diserupakan dengan bambu, saya bisa beli ribuan. Begitu. Tapi beliau bilang bahwa saya pengen bikin suasana benar-benar punya nilai alam dan natural begitu Mbak. Luar biasa. Jadi memang itu proyek besar yang sudah dilaksanakan oleh Mas Jarwo ya. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk keluarga besar Bambu Raya. Sore hari ini kita bergeser lagi ke keluarga besar BPBD. Mungkin ini pesan aja untuk adik-adik peserta workshop yang sudah hadir. Pesan dari keluarga BPBD apa ini Bapak untuk adik-adik yang sudah hadir sore hari ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk pesannya ya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi bambu itu ibaratnya dua mata pisau. Satu sisi itu sangat bermanfaat, bisa dipakai untuk kerajinan, dipakai untuk peralatan rumah seperti bagaikan kursi, bisa untuk bangunan juga, gazebo, bisa juga dimakan malah. Nah, di sisi lain bambu juga kalau tidak dirawat, tidak diawasi bisa menjadi sumber bencana. Seperti contohnya tadi, jika bambu dibiarkan terus, tidak dipotong, tidak dimanfaatkan, akan tumbuh terus tinggi, terus melendong, apa itu namanya, miring, jatuh. Kalau miring nanti ke arahnya ke sungai, betul. Nanti jatuh, keli tersumbat ke jembatan, bisa merusak jembatan. Selama miring juga nanti kemungkinan juga bisa mengangkat tanahnya, akarnya, jadi justru malah menimbulkan erosi. Jadi yang perlu diingat adalah rawatlah bambu itu dengan baik, manfaatkan, jangan dilupakan. Terima kasih, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk keluarga besar BPBD, teman-teman semuanya. Dan selanjutnya Ibu DLH, mungkin pesan dari keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup untuk seluruh peserta workshop yang sudah hadir sore hari ini. Ibu, monggo silakan. Terima kasih. Sebentar lagi kan Idul Adha, Mbak ya. Betul, Ibu. Kita berusaha mengurangi sampah plastik. Dan saya mohon kepada para takmir masjid kalau bisa menggunakan besek istilahnya. Besek, tempat wadah betul daging itu. Mungkin untuk mengurangi sampah plastik itu aja. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Pesan yang luar biasa sekali lagi untuk Bapak Ibu takmir masjid ya.
Ini sudah dipraktekkan mungkin di beberapa masjid Ibu ya. Saya pernah tahu, Rere pernah tahu bahwasanya untuk pembagian daging kurban itu menggunakan besek Ibu ya. Begitu luar biasa mengurangi sampah plastik. Terakhir dari keluarga besar Bambu Raya, pesannya untuk adik-adik ini masih SMP Mas Jarwo. Monggo silakan. Untuk yang mau kursus boleh nggak? Iya, untuk yang mau kursus boleh. Kami juga membuka untuk kalau misalnya dari teman-teman atau adik-adik yang kepingin bisa bikin kerajinan dari bambu, kami bikin gratis. Gratis. Luar biasa. Dan setiap jam kerja kita siap melayani. Oke. Pesannya untuk adik-adik yang sudah hadir, Mas Jarwo. Ini sebagai pemuda kreatif Ponorogo termasuk salah satunya, mau silakan Mas Jarwo. Terima kasih untuk pesannya bagi teman-teman bahwa bambu itu juga bisa menjadi produk kreativitas. Mungkin mulai dari dini kita paham tentang lingkungan dan ikut menjaga lingkungan, dan bisa jadi apa yang ada di bagian di depan ini menjadi salah satu produk adik-adik semuanya yang tentunya bisa mempunyai nilai ekonomi. Luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya peserta workshop. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber atas wawasan yang luar biasa. Sekarang mari kita ke sesi selanjutnya, Bapak dan juga Ibu narasumber. Saya Farah Sunaryanto dari SMK PGRI 1 Ponorogo. SMK PGRI 1 Ponorogo. Pertanyaan terkhusus untuk siapa, Adik? Pertanyaannya saya tujukan kepada kakak dari Bambu Raya. Dari Bambu Raya, silakan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah sebagai generasi muda kan kita harus melestarikan bagaimana bambu itu bisa dikreasikan. Nah, lantas tapi kan bambu itu kan biasanya rawan dengan rayap. Nah, bagaimana cara kita itu untuk gimana cara mengantisipasi bambu itu dari rayap seperti itu? Begitu. Sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih, pertanyaan luar biasa. Terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Boleh tepuk tangan untuk dari SMK Negeri PGRI 1. Oh, SMK PGRI. Boleh. Terima kasih dari SMK PGRI 1 Ponorogo. Mas Jarwo langsung dijawab ya. Ini obatnya apa? Iya, terima kasih kepada adik dari SMK PGRI. Ya, sangat ini bambu ya. Bambu itu bagaimana cara istilahnya pengerawatan ya. Iya, biar awet seperti itu ya. Untuk yang paling gampang dan kita mudah peroleh itu biasanya kita menggunakan gamping. Iya, gamping. Atau yang mempunyai unsurnya kapur ya. Kapur itu direndam. Jadi misalnya kalau mau bikin katakanlah produk kecil seperti nanti yang mau kita peragakan seperti kipas ya. Nah, seperti kipas nanti kita rendam pakai air gamping. Nah, itu kalau sudah mungkin sekitar 30 sampai 1 jam itu kita tiriskan, itu sudah tidak lagi kena hama seperti itu. Kalau produk besar misalnya seperti bambu itu kita bikin oven. Iya, itu belerang biasanya kita campur sebagai air, kita panaskan. Nah, untuk bambunya kita masukkan ke situ. Dimasukkan belum, Mas? Iya. Dia nggak kebakar. Kita dianggang di oven. Di oven. Begitu. Jadi seperti itu. Ada dua ya Mbak cantik. Yang pertama pakai gamping, yang kedua adalah di oven. Ya, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan kembali? Nah, siapa yang mau tanya lagi? Ada khusus dari Samitek. Dari Samitek. Siapa kira-kira? Oh, Mas yang depan nih, yang cowok Mas. Iya, yang cowok. Ini mataku. Moga silakan pertanyaannya, Masnya untuk namanya dulu, namanya siapa? Permisi sebelumnya.
sebelumnya perkenalkan saya Rangga Novel Abdillah Mahfud dari Mas Rangga. Dari SMK PGRI 2. Oke. Mungkin pertanyaan yang saya tanyakan bisa dijawab oleh dari BPD juga dari sing lawang sebelah Etan budaya. Jadi kita hidup di era yang sudah maju sekarang. Sudah tidak seperti zaman dulu yang setiap konstruksi butuh hanya alatmen dan berbagai semacamnya lagi. Nah, ini tadi yang ngasih. Pertanyaan saya adalah apakah bambu cocok digunakan untuk konstruksi modern? Dan juga apa saja contoh bangunan untuk struktur terkenal yang menggunakan bambu? Juga kan bambu dikenal sebagai bahan yang kokoh, dan tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak dari BPBD, bambu itu serupa seperti pisau bermata dua. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan untuk Kak Rangga. Aku cinta. Kak Rangga ini lebih ke ini ya Pak, karena basicnya adalah teman-teman SMK. Ini adalah konstruksi ternyata apa yang ditanyakan. Ini kayaknya kamu jurusan alat berat toh? Apa konstruksi? Pemesinan padahal ya. Kenapa tanya bangunan? Monggo silakan Pak Hakni, bisa dijawab pertanyaannya dari Mas Rangga. Pertanyaan yang baik sekali dari Mas Rangga. Jadi apakah bambu bisa digunakan dalam konstruksi gitu nggak? Ya sebagai bahan. Mungkin bisa kita lihat di beberapa media ya. Ini kan ada baru-baru ini kan juga ada pembangunan tol di Semarang kalau nggak salah ya. Semarang Demak itu ya. Di Semarang Demak itu kan dibangun tol yang alasnya itu menggunakan jutaan bambu. Ada berapa juta bambu itu dipakai sebagai alasnya. Terus kemudian di atasnya juga dibangun jalan tol untuk lebih mudah mobilisasi dari Semarang Demak kalau nggak salah. Nah, salah satu penggunaan bambu di konstruksi yang baik seperti itu. Nah, mungkin dari sisi penanggulangan bencana, pembangunan penggunaan bambu sebagai alas untuk pembangunan jalan tol itu kan juga sebenarnya berfungsi juga sebagai tanggul laut kalau nggak salah di Semarang itu. Jadi ini salah satu fungsinya seperti itu. Atau mungkin kalau kita flashback kembali ke zaman nenek kakek kita dulu itu ya. Mungkin ada beberapa yang masih ngalami struktur rumah itu kan sebenarnya dari kayu dan bambu. Dan sebenarnya dalam penanggulangan bencana struktur bangunan seperti itu bisa dibilang sebagai struktur bangunan yang tahan gempa dengan menggunakan kearifan lokal. Seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu. Mungkin terjawab Mas Rangga ya. Kita itu beda Kak. Ini masalah barang elektronik ya. Jadi aku mau infoin sebentar aja nih buat yang ada di sini mungkin ya yang belum kenal Samitech. Samitech itu apa sih Kak? Nah,